warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Miraatul Maslahah. Saya dari Prodi PAI dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mereview kembali materi hari pertama PBAK. Pertama-tama saya akan membacakan visi dari UIN Malang, yaitu Kampus Unggul Bereputasi Internasional. Untuk prinsipnya yaitu kedalaman spiritual dan akhlak. Maksudnya di sini adalah kedalaman spiritual itu berkaitan dengan kegiatan ubudiyah seperti beribadah, sholat, terus membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi yang mendukung seperti sholat sunnah, sholat tahajud, puasa, dan lain sebagainya. Untuk akhlak, kita di sini diajarkan untuk berakhlak mulia, bersopan santun, bertata krama, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan akhlak. Terus untuk itu semua dapat mendapatkan nilai-nilai Islami yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk prinsip yang kedua yaitu keluasan ilmu. Nah, di sini dijelaskan bahwa di UIN Malang itu ada SKS yang harus kita tempuh, dan kita itu ditekankan untuk lulus 8 semester, meskipun di UIN Malang bisa lebih dari 8 semester, tapi kalau bisa ya 8 semester. Terus untuk kurikulumnya berbasis pada KMII. Nah, untuk sistem penilaiannya itu ada penilaian kuis, tugas, praktikum, UTS, UAS. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap nilai IP kita, yang berpengaruh terhadap prestasi akademik kita. Terus yang kedua yaitu wawasan administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Nah, di sini di UIN Malang itu sudah terakreditasi A2 kali. Terus perpustakaannya sendiri berstandar internasional. Jadinya apabila kita ke perpustakaan itu kita bisa menimba ilmu, terus dengan suasana nyaman, terus dengan keindahan yang estetik, dan kita bisa dengan kenyamanan itu kita bisa merasakan terakreditasi A2 kali. Terus perpustakaannya sendiri berstandar internasional. Jadinya apabila kita ke perpustakaan itu kita bisa menimba ilmu, terus dengan suasana nyaman, terus dengan keindahan yang estetik, dan kita bisa dengan kenyamanan itu kita bisa merasakan kenikmatan membaca buku dan lain sebagainya, atau bisa sebagai wahana rekreasi juga bisa. Terus yang ketiga yaitu satu-satunya PTKIN yang ada ma'had secara keseluruhan bagi mahasiswa baru. Nah, mungkin kalau di UIN lain ada ma'had juga, tapi untuk di UIN Malang itu seluruh mahasiswa baru itu wajib ma'had 1 tahun gitu. Terus yang ketiga, sebagai mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan bidang akademik maupun non-akademik. Nah, di sini kalau bidang kemampuan akademik itu seperti kita rajin belajar, terus kita rajin kuliah, kita berusaha untuk mendapatkan IP bagus, terus kita berusaha untuk banyak membaca, itu merupakan bidang akademik. Kalau non-akademik itu berupa soft skill yang mendukung terhadap kemampuan kita, minat kita, bakat kita. Kalau bakat itu bisa menjadi pendukung akademik juga. Jadinya dua-duanya itu sangat berkaitan erat untuk dunia masa depan kita. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang administrasi akademik. Pertama, menyelenggarakan fungsi Biro AAK. Nah, ini meliputi perencanaan evaluasi program dan anggaran, pelayanan administrasi akademik,
pelaksanaan kemahasiswaan dan pengembangan alumni beasiswa. Terus kerjasama dengan PTS atau perguruan tinggi swasta. Terus akademik itu terbagi menjadi sub-bagian. Nah, itu yang pertama subbagian administrasi dan informasi, yang kedua subbagian administrasi, yang ketiga subbagian layanan, dan yang keempat kelompok jabatan fungsional. Yang kedua yaitu kemahasiswaan. Nah, ini meliputi pelaksanaan administrasi kemahasiswaan, terus pengembangan bakat dan minat. Nah, untuk kita yang memiliki bakat atau minat bisa di kemahasiswaan ini. Terus yang ketiga pelaksanaan administrasi alumni. Ini mengurus tentang alumni UIN Malang. Terus yang ketiga yaitu kerjasama. Nah, ini meliputi kelembagaan kerjasama dengan PTS atau perguruan tinggi swasta. Jadi kita bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta melalui subbagian kerjasama ini. Terus yang keempat yaitu fast track. Nah, untuk bisa menempuh fast track itu kita harus IP-nya harus bagus, nilainya harus bagus, karena fast track itu merupakan program yang luar biasa. Untuk S2-nya aja 1 tahun gitu, dan bisa mendobel dengan S1 untuk pertama S2 itu. Terus yang kelima, untuk semua informasi akademik itu bisa diakses di Siakat. Nah, di Siakat pun ada juga rekap perpustakaan. Nah, untuk di Siakat itu ada beberapa menu ya. Terus untuk ini saya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu KHS atau kartu hasil studi. Nah, itu setelah dosen mengeluarkan nilai. Jadi kalau kita demand atau di sederajat itu, kita biasanya menjumpai rapot. Nah, itu kayak gitu, kayak rapot gitu. Kita bisa melihat nilai kita di KHS. Terus ada menu nilai ma'had. Nah, ini kita untuk mengambil matkul agama. Jadinya kalau tidak lulus ma'hadnya itu tidak bisa mengambil mata kuliah agama tertentu. Terus ada juga riwayat akademik. Nah, itu ada kurva nilainya juga. Ada perkembangan nilai kita dari gimana sampai gimana gitu ada. Terus ada statistik akademik. Terus ada transkrip nilai. Nah, itu kita bisa melihat kumpulan nilai mata kuliah yang kita ambil. Terus pemasaran mata kuliah. Nah, itu pengambilan matkul itu pengambilan hari, memilih hari apa mungkin gitu. Terus ada KRS atau kartu rencana studi. Itu merupakan pengambilan mata kuliah atau pengambilan hari untuk kuliahnya itu. Terus IP lebih dari IP lebih dari 3 bisa ambil 24 SKS. Terus untuk login Siakat itu kita disarankan untuk memberitahu orang tua, karena kita bisa melihat progresnya, hasil kita, orang tua juga bisa melihat progresnya itu juga. Terus ada SKPI. Itu merupakan surat keterangan pendamping studi. Itu merupakan kumpulan seminar gitu. Surat keterangan pendamping studi itu berkaitan dengan kita seminar, kita diskusi, itu ada sertifikatnya dan itu sangat bermanfaat. Bisa tambah pengalaman juga. Terus ada juga SKKM, itu berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan.